Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antaiwan Bowo Pranogio. Saya dosen Prodi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Jakarta. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengembangan sumber daya manusia dengan jumlah SKS 3 SKS. Mata kuliah ini mempunyai peran yang sangat strategis terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, terkait dengan perilaku, klasifikasi, kompetensi dalam pengembangan sumber daya manusia, juga terkait dengan proses pembelajaran dan peran kepemimpinan dalam pengembangan SDM, program pengembangan sumber daya manusia, orientasi dan sosiologis, pelatihan dan pengembangan karir, pengembangan manajemen dan tugas manajer, serta pengembangan dan perubahan organisasi, dan yang terakhir adalah budaya organisasi dan keberagaman. Pola penyampaian dalam mata kuliah ini adalah dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian yang ingin diraih dalam perkuliahan mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengertian pengembangan SDM dan ruang lingkup kompetensi dan pengembangan SDM. Yang kedua adalah manusia mampu memahami konsep dan pentingnya pengembangan sumber daya manusia serta proses pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis perilaku SDM dan strategi pengembangan SDM. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menguraikan proses pembelajaran, peranan pelatihan dan kepemimpinan dalam pengembangan SDM. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerangkan konsep karir, model pengembangan karir, dan pengembangan manajemen. Yang terakhir, keenam, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pengembangan organisasi, perubahan organisasi, dan budaya organisasi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam keberagaman. Proses pembelajaran yang dilakukan adalah proses tatap muka maupun sinkronus. Materi-materi pembelajaran akan disampaikan dalam 14 pertemuan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang hakikat sumber daya manusia dan pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang perilaku karyawan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang ketiga dalam pertemuan ketiga adalah kita membahas tentang pengembangan SDM berbasis kompetensi. Sedangkan pada pertemuan keempat, kita akan melakukan topik pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang terkait kepemimpinan. Pada pertemuan keenam, kita akan merancang program pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang implementasi dan evaluasi program pelatihan. Pertemuan ke-8, kita melakukan proses ujian tengah semester. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang sosialisasi dan orientasi karyawan. Sedangkan pada pertemuan 10, kita akan membahas tentang layanan konseling dan kesehatan karyawan. Pertemuan ke-11, kita akan membahas tentang coaching dan manajemen kinerja. Sedangkan dalam pertemuan ke-12, kita akan membahas manajemen dan pengembangan karir. Pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang manajemen pengembangan. Sedangkan dalam pertemuan ke-14, kita akan membahas tentang pengembangan dan perubahan organisasi. Pertemuan 15, kita akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia dan keragaman. Yang terakhir, pada pertemuan ke-16, kita akan mengadakan ujian akhir semester. Media penyampaian materi kita
Di kampus SD Indonesia Jakarta, kita ada dua aplikasi. Yang pertama adalah Sikat, ya. Yang kedua adalah LMS, ya, yang kita kenal dengan nama e-study. Di samping itu juga, setiap dalam pembelajaran kita membentuk yang namanya WA Group untuk menyampaikan segala informasi terkait dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, terkait dengan bagaimana pola penilaian yang dilakukan. Penilaian yang dilakukan kita bagi menjadi 4 indikator. Indikator yang pertama, kita menilai terkait dengan penilaian sikap dan kehadiran dengan bobot penilaian sebesar 10%. Indikator yang kedua, kita menilai terkait dengan penugasan mandiri dan kelompok. Bobot penilaiannya sebesar 30%. Indikator yang ketiga adalah penilaian UTS dengan bobot penilaian sebesar 30%. Yang terakhir, indikator yang keempat adalah penilaian UAS dengan bobot sebesar 30%. Berikut ini adalah cuplik proses pembelajaran yang dilakukan. Selamat menyaksikan. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita melakukan feedback, respon, memberikan sebuah stimulus terhadap respon tersebut. Yang kedua, kita lihat dari skala waktunya. Kita coba mengambil beberapa sampel waktu yang bisa menggambarkan terkait dengan proses yang ada. Yang ketiga, kita bisa juga melakukan yang namanya teknik incident rating. Ya, apa saja yang sebetulnya bisa kita lakukan terkait dengan hal-hal yang lain bisa kita lihat adalah terkait dengan bagaimana metode yang digunakan terkait dengan tugas. Apakah terjadi kesesuaian atau tidak? Itu bisa nanti kita gambar. Nah, langkah yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melihat dan mengidentifikasi. Untuk melakukan sebuah pekerjaan tersebut, kita membutuhkan pengetahuan yang seperti apa. Ya. Yang kedua, kita bicara tentang keterampilan apa yang harus kita miliki. Hal yang ketiga, kita akan bicara tentang kemampuannya akan seperti apa. Sehingga kita bisa mengetahui apa saja sih yang harus kita siapkan dari segi pengetahuan, ya, dari segi keterampilan maupun dari segi pengetahuannya seperti apa. Setelah langkah 3 dilakukan, kita masuk kepada langkah yang keempat. Kita coba melihat area mana yang sebetulnya bisa dijalankan, yang bisa diuntungkan dalam kita melakukan sebuah pelatihan. Ya, untuk diuntungkan dalam pelatihan ini. Selanjutnya, langkah kelima, kita bisa melakukan yang namanya prioritas. Ini yang penting, teman-teman. Karena kita terkait dengan pelatihan menyinggung dengan yang namanya kebutuhan anggaran. Tidak semua organisasi mempunyai anggaran yang cukup terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Sehingga kita dari segi human resources, kita bisa melakukan skala prioritas. Ya, tadi skala dampaknya terhadap strategi, sehingga kita bisa mengukur. Kita bisa menggunakan skala Likert untuk menentukan nanti prioritas mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Mana yang bisa kita tunda di tahun depan dan sebagainya. Selanjutnya, kita bisa melihat, teman-teman. Kita melakukan yang namanya analisis orang. Ya, kita lihat dari orang person to person. Ya, keterkaitan antara person satu dengan person yang lain. Antara bawahan dengan atasan itu seperti apa. Kita juga mengenal yang namanya review, penilaian performance 360 derajat. Kita bisa menggunakan banyak sumber yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang performance. Dari data-data itu, kita bisa melihat kenapa kita harus melatih mereka. Dilihat dari segi kemampuan, dilihat dari segi performance, itu kita akan bisa mengembangkan. Kira-kira pelatihan apa yang cocok? Ya, person A ini akan jadi seperti apa berdasarkan performance-nya, berdasarkan pengetahuan yang ada terhadap kolaborasi antar sistem, kolaborasi antar rekan kerja, sehingga kita bisa lihat. Ini bisa kita lakukan dengan banyak tools yang kita lihat. Apakah melalui tes kah? Apakah kita bisa melakukan sebuah kuesioner?
Apakah kita coba mencari informasi-informasi atau adjustment atau ada penilaian review dari banyak orang terkait individu yang terkait, itu bisa kita kumpulkan. Data-data itulah yang kita akan bisa menilai akhirnya dari setiap person itu pelatihannya seperti apa. Ini kita lihat teman-teman. Ya. Jadi di skala ini kita bisa melihat ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, tadi ada appraise individual employee performance. Sehingga kita bisa menggambarkan sebetulnya apa sih yang terjadi, apa sih yang menjadi gap. Ya, kita bisa lihat. Dengan cara apa? Kita akan coba mengcompare ya antara behavior-nya ya, dengan ada behavior-nya yang ideal itu seperti apa. Idealnya harus A, yang terjadi seperti apa. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan source-nya, terjadi kesesuaian itu seperti apa. Sehingga kita bisa menggabungkan antar intervensi integrated information, antar organisasi, antar pekerjaan dengan orang itu akan seperti apa. Nah, terkait dengan ini kita akan menggabungkan dua faktor. Yang pertama adalah dari segi faktor internal faktor. Kita lihat dari segi motivasinya akan seperti apa. Yang kedua, kita akan lihat dari segi pengetahuannya, dari skillnya, dari kemampuannya itu seperti apa dengan standar. Ya. Yang kedua, kita akan lihat dari eksternal faktor. Ya. Ada nggak sih yang sebetulnya yang terkait dengan kecukupan equipment? Ada nggak yang terkait dengan kondisi yang ketidaksesuaian? Kenapa dia tidak bisa melakukan sesuatu? Ya, jadi kita akan coba melihat dari dua faktor, baik itu internal maupun eksternal. Selanjutnya kita lihat bagaimana sih yang efektif, perancangan bagaimana yang katakanlah di efektif, apa sih yang harus dilihat? Yang pertama kita bisa melihat dari segi tujuan, ya, dari tujuan pengaturannya, analisanya itu akan seperti apa. Kedua, kita menjadi kunci ketika kita dapat memilih pelatih ya, ataupun vendor yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita rencanakan. Ada hal-hal yang harus kita kembangkan terkait dengan rencana pembelajaran. Di samping itu juga kita dikatakan efektif ketika kita dapat menentukan yang namanya metode, yang namanya teknik, dan program pembelajaran yang sesuai. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan bahan serta jadwal program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Ini menjadi penting, teman-teman. Ada beberapa metode yang harus kita pilih sehingga kita bisa memutuskan program pelatihan ini kita buat sendiri kah? Atau kita membeli dari vendor. Ya. Apa saja yang harus kita perhatikan untuk melihat ini? Yang pertama harus lihat unsur yang pertama ada terkait dengan biayanya. Bagaimana dengan kualitas? Bagaimana dengan konten? Seimbang atau tidak? Cocok nggak dengan harganya? Ya. Bagaimana dengan pengakuannya? Terkait dengan sertifikat, dengan gelarnya, itu akan seperti apa? Yang ketiga, kita lihat dari segi latar belakang. Di segi historical bisnis kita, butuhnya konten itu. Jangan-jangan memang tidak sesuai. Ya kan? Di samping itu juga kita lihat dari segi experience-nya dari vendor. Dari klien kita, referensi-referensi itu menggambarkan seberapa jauh mereka dapat mendeliver materi-materi. Yang kelima, kita bisa lihat dari segi filosofinya. Apakah filosofi organisasi vendor dengan filosofi organisasi kita sesuai atau tidak? Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari segi metode pengirimannya, teknik pelatihannya juga harus kita bisa lihat. Nah, hal yang lain juga harus kita perhatikan ada terkait dengan konten. Topik apa yang bisa dipilih? Sesuai dengan program yang seperti apa yang bisa kita pilih? Produk-produk yang harus disampaikan, ada nggak sih sampelnya? Ada nggak contohnya? Hal-hal yang lain yang bisa kita perhatikan adalah output yang diharapkan itu seperti apa sih? Nah,
Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa melihat dukungan dari implementasi itu. Sehingga kita bisa melihat teman-teman. Dari permintaan ini kita lihat kecocokan terhadap apa yang kita bisa bicarakan, yang bisa kita rumuskan, kita akan minta dalam bentuk sebuah proposal. Selanjutnya, tadi kita katakan, siapa yang mendeliver? Siapa yang akan mendeliver konten? Siapa yang akan mendeliver modul? Ini menjadi penting. Makanya bagaimana kita bisa memilih seorang pelatih, seorang trainer, seorang komunikator yang bisa mendeliver sebuah informasi. Sehingga kita bisa lihat, baiknya dari segi pemahaman secara pembelajaran, baiknya dalam segi mendeliver sebuah keterampilan. Kita bisa lihat seberapa besar dia mempunyai keterampilan dalam interpersonal. Ini menjadi penting bagaimana kita bisa melihat seseorang bisa mendeliver materi dengan baik. Karena kegagalan kita dalam memilih seorang pelatih, akhirnya materi yang tidak disampaikan dengan baik, si peserta, si audiens tidak dapat menambahkan kompetensinya, tidak bisa mendapatkan modul-modul yang ada. Nah, kita lihat bagaimana dengan trainer yang ada gitu. Bagaimana dengan trainer yang ada? Bisa nggak sih kita menyiapkan seorang trainer yang ada di organisasi? Ya, bisa gitu ya. Makanya kita akan membuat sebuah program namanya Train to Trainer. Kita meng-create sebuah trainer. Kita meng-create seorang yang bisa men-train seseorang. Bagaimana kita bisa melihat? Dengan cara seperti apa? Kita bisa melihatkan. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran-pembelajaran untuk menyiapkan orang menjadi trainer. Dengan apa? Memilihlah materi yang sesuai. Mencoba melihat cara-cara bantu yang cocok dengan organisasi kita. Baik dari sisi slide-nya, dari segi videonya, dari segi kameranya, maupun dari segi dokumen-dokumen. Nah, yang tidak kalah pentingnya materi yang harus kita lihat ada bagaimana menggunakan dan memilih teknik-teknik pelatihan yang berbeda. Sehingga trainer itu bisa mengembangkan, ya, calon trainer itu juga bisa mengembangkan kira-kira metode apa yang cocok terkait dengan pelatihan. Selanjutnya kita akan coba melihat apa sih yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran kita, dalam menyiapkan rencana pembelajaran kita. Yang pertama harus kita lihat dari sisi konten, apakah sudah cukup? Apakah dari segi materi, apakah sudah cukup? Ya. Yang kedua harus kita perhatikan tahapan-tahapan dari setiap kegiatan. Itu harus kita bisa tentukan untuk mencapai tadi goals-nya itu akan seperti itu. Hal ketiga yang harus kita siapkan adalah terkait dengan media yang akan digunakan. Ya, kita tahu audiensnya seperti apa, nanti media yang akan digunakan juga akan seperti apa. Sehingga kita bisa melakukan dari segi waktunya, pengembangannya, ya, metode instruksinya, itu bisa kita lakukan. Di samping dengan tipe evaluasi yang akan kita gunakan setelah kita melakukan proses pelatihan, tadi di awal dijelaskan, ada proses evaluasi. Sehingga kita juga di awal kita bisa menentukan proses evaluasinya itu akan seperti apa. Selanjutnya kita lihat, kenapa kita harus memilih metode yang tepat? Bagaimana kita memilih media yang tepat? Apa yang harus kita perhatikan untuk menentukan metode pelatihan dan media yang tepat? Yang pertama, kita harus lihat dari sisi tujuan program. Ya. Tujuan program ini mengarah kepada target yang seperti apa? Target terhadap capaian organisasi yang seperti apa? Yang kedua, kita juga lihat di sisi waktu. Apakah waktu yang tersedia ini memang bisa cukup untuk mendeliver sesuatu yang dibutuhkan? Nah, yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, kita punya budget berapa sih? Punya uang berapa sih? Jangan sampai apa yang kita rencanakan, budgetnya nggak ada. Akhirnya nggak bisa kita siapkan secara medianya, pelatihan juga tidak maksimal. Di samping itu juga kita lihat, ada nggak sih sebetulnya resource yang lain
yang bisa mendukung sumber pelatihan. Yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan karakteristik ya, preferensi daripada peserta pelatihan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita coba melihat ya, bagaimana cara menyiapkan materi pelatihan. Ya. Kita coba mengumumkan secara programnya itu seperti apa, ya kerangka programnya itu akan seperti apa. Itu harus kita lihat. Yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan petunjuk pelatihannya. Ya, ada nggak sih buku teks yang tersedia? Ada nggak sih sebetulnya buku referensi yang tersedia? Ada nggak sih modul yang sudah baik yang sudah tersedia? Nah, ini harus kita lihat. Cara menyusunnya seperti apa kalau tidak tersedia. Ini harus kita kembangkan terkait dengan materi pelatihan. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang jadwal. Tadi kita lihat ada di organisasi, ada jam kerja yang sudah ditentukan oleh organisasi. Apakah reguler kah? Apakah shift kah? Jadi kita harus bisa melihat nanti pesertanya reguler atau shift. Makanya kita lihat apakah ini di awal waktu, apakah setelah jam kerja, dan bagaimana cara mendaftarnya, itu harus kita sesuaikan. Ini akan sedikit rumit ketika kita menggabungkan teman-teman kita yang bekerja dalam skema shift maupun digabungkan dengan skema yang reguler. Ada nggak kompensasi di sana? Ada nggak perubahan jam kerja di sana? Nah, ini yang harus kita rumuskan oleh teman-teman di HRT. Ini quote kita hari ini ya, bahwa the effective executive does not make a fast decision to minimize weakness but to maximize strength. Jadi sebetulnya apa yang menjadi target kita, bagaimana merumuskannya. Tadi kita bicara tentang strength and weakness. Harusnya apa yang menjadi program pelatihan kita, ya, program pelatihan kita, ini bisa menjadi penyelesaian dari segala kekurangan ya, dari apa yang kita miliki. Dan juga kita juga bisa memaksimalkan apa yang menjadi kekuatan kita. Ya, itu menjadi penting terkait dengan materi kita, terkait dengan pengembangan dan persiapan bagaimana kita merancang sebuah pelatihan yang maksimal. Ini materi kita teman-teman ya terkait dengan perancangan pelatihan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, didalami terkait dengan proses perancangan pelatihan. Silakan teman-teman. Saya Pak, mau nanya Pak. Ya silakan Mas Ayu. Mengapa penting untuk mengevaluasi pengalaman vendor dalam keputusan make versus buy dalam program HRT? Oke, terima kasih Mas Ayu. Pertanyaannya luar biasa nih. Kenapa sih kita harus mengevaluasi sebuah vendor, seorang vendor? Mereka yang akan menyiapkan bahan pelatihan, kita harus tahu ya, mereka pengalamannya di bidang apa. Contoh katakan kita akan memberikan pelatihan terkait dengan safety. Berapa lama mereka bergerak dalam pelatihan safety? Ternyata tidak ada background mereka atau instruktur mereka terkait dengan pengalaman di bidang safety. Apa efeknya kalau kita menunjuk mereka? Pastinya tujuan itu tidak tercapai. Gap kompetensi terkait dengan bidang safety juga akan tidak terpenuhi. Sehingga capaian untuk mencapai tingkat pemahaman safety di organisasi kita itu juga tidak tercapai. Ya, sehingga target-target terhadap pemenuhan kompetensi tentang safety misalnya itu tidak terpenuhi. Apa efeknya kalau kita menyewa mereka? Ya hanya biaya, ya teman-teman semua. Biayanya sudah besar, tapi pengalaman mereka itu juga tidak akan berkembang. Sehingga organisasi juga tidak akan tadi. Strength-nya juga nggak akan memaksimalkan. Weakness-nya juga tidak akan terselesaikan. Nah, ini juga harus kita lihat. Ya. Kenapa sih ini harus diperhatikan? Penting sekali harus diperhatikan. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya Vina mau nanya. Ya, silakan Mbak Vina. Mengapa pentingnya untuk memeriksa reputasi dan referensi pelatih sebelum memilih mereka, Pak?
Oke, Kasih. makasih Mbak Vina. Keren nih pertanyaannya nih. Kenapa sih kita harus capek-capek memeriksa referensi? Ya, hari ini teman-teman asik banget loh memeriksa referensi. Mudah ya. Di era digital hari ini cukup kita berbantuan komputer. Ya, kita cukup bisa melihat siapa saya misalnya. Pak Antaiwan ini apa sih kerjaannya? Ya, trainernya apa sih gitu ya. Hari ini kita cukup menggoogling nama saya. Ya, nama saya kita akan bisa melihat. Benar nggak sih yang dikatakan Pak Antewan bisanya A, bisanya B gitu ya? Lihat di Google. Apa yang pernah dia berikan? Ya. Menggambarkan apa? Pernah nulis buku apa? Pernah memberikan pelatihan apa? Punya sertifikasi pelatihan tentang apa? Ya, ini menjadi penting ya teman-teman semua. Karena nanti ketika dia memberikan pelatihan, itu berdasarkan kompetensi yang dia miliki, berdasarkan experience yang dimiliki, juga berdasarkan tadi pengakuan sertifikat yang sudah dimiliki. Makanya sekarang hari ini terkait dengan sertifikat profesi itu menjadi penting. Apakah terkait dengan dalam negeri ya, banyak sertifikat LSP misalnya, ya dia dari BNSP, ya. Ada juga yang dari CAN, gitu ya. Ada juga yang dari luar negeri. Nah itu kita bisa lihat ya terkait dengan proses itu tadi. Ya. Sehingga kita bisa mengembangkan apa yang dikatakan dari proses pelatihan itu tadi. Nah, kalau kita lihat terkait dengan proses itu, ya apa sih kalau kita bisa melihat teman-teman, ketika kita melakukan proses program membeli, ya membeli sebuah program dari vendor, ketika ada masalah vendornya tidak bermasalah atau terjadi permasalahan terkait dengan pembelian program. Apa sih yang harus dilakukan oleh organisasi ya untuk mengatasi segala permasalahan itu? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Apa sih yang harus dilakukan ketika kita membeli sebuah program ketika bermasalah? Gimana, Mbak Vina? Ada jawaban terkait dengan itu? Ada yang bisa jawab terkait dengan itu? Kalau ada masalah, kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Silakan, teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Vina Pak mau menjawab. Ya, silakan, Vina. Menurut Vina itu kayak organisasi itu harus memanfaatkan dukungan vendor atau kayak menilai hasil program dan mempertimbangkan penyesuaian metode pengiriman untuk mengatasi masalah dan meningkatkan efisiensi program HRD-nya, Pak. Oke, good. Benar. Jadi memang kita harus lihat ya. Dari segala program yang ada, kita udah coba melakukan sebuah evaluasi untuk melihat konsistensi dari mereka. Sehingga kita bisa lihat apa sih yang menjadi gap. Permasalahan dari segi materialnya kah? Apakah dari sisi itu mereka vendornya kah, dari trainernya atau seperti apa. Nah, menurut teman-teman, apa sih sebenarnya peran utama dari pelatih? Apa sih peran utama dari pelatih? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Apa sih peran utama dari pelatih? Ada yang bisa jawab? Ya. Bahwa sebetulnya kita lihat fungsi pelatih itu menjadi penting. Ya, jadi kita akan bisa membantu mereka untuk menciptakan. Ya, itulah sebetulnya peran utama dari pelatih. Ya. Demikian, ada lagi pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi kita hari ini? Ada lagi yang ditanyakan oleh teman-teman? Cukup, teman-teman? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Itulah sebetulnya harus kita lihat terkait dengan proses pengembangan dan materi pelatihan, perancangan pelatihan, sehingga kita bisa melihat Demikian deskripsi singkat tentang pembelajaran dan proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.